Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ingin lanjutkan cerita Li Fugui-nya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Mohon maaf sering telat uploadnya karena mungkin kali ini lagi sibuk. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 1581 sampai bab 1585. Sun Shou-kang benar-benar panik. Dia berdiri lagi, mengepalkan tinjunya, dan mengumpat dengan keras. Fa Keming, kamu kentut, kenapa aku memintamu membunuh wakil direktur Ma? Kamu, jangan menjebak orang baik, izinkan saya bertanya kamu. Li Fugui apa manfaatnya bagimu, membuatmu berdiri dan melemparkan baskom kotoran ke atas kepalaku? Ayo, ayo, cepat, Sun Shou-kang meraung, segera. Pintunya terbuka, petugas keamanan bergegas masuk dari beberapa pintu jauhnya. Namun sebelum orang-orang ini dapat berbicara, Saudari Ming berdiri dan berkata-kata demi kata, kamu keluar dulu. Saat aku membutuhkanmu, aku akan mengizinkanmu masuk. Sun Shou-kang tidak menunggu orang-orang ini berbalik, dan berkata dengan keras, kalian berhenti. Sekarang aku pesan kalian, segera tarik semuanya keluar. Namun, kelompok orang ini tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka melihat Fa Keming bersama-sama. Fa Keming menjabat sebagai kapten tim penegak hukum markas besar. Selain mematuhi perintah wakil direktur, petugas keamanan pavilion Donghai juga harus mematuhi perintah Fa Keming terlebih dahulu di hadapan Fa Keming. Fa Keming melambaikan tangannya dan berkata terus terang kepada para anggota ini, kamu keluar dulu. Kita harus menangani beberapa masalah internal hari ini. Selain itu, kamu mengirim orang ke sana dan mengundang ke-13 tetua tim keamanan markas. Katakan saja ke-6 sesuatu yang penting terjadi di biro hari ini. Setelah menerima perintah Fa Keming, petugas keamanan yang baru saja memasuki pintu bertindak cepat. Sun Shou-kang tiba-tiba mencibir. Dia memandang Sister Ming terlebih dahulu, karena menurut pendapatnya, apa yang terjadi hari ini, kemungkinan besar Sister Ming berada di balik layar. Karena Li Fugui sendiri tidak dapat membalikkan keadaan secepat itu. Saudari Ming, kamu luar biasa, kamu masih luar biasa. Haha, tanpa bukti apapun, apakah kamu masih berencana untuk menginjakku? Sudah kubilang, aku, Sun Shou-kang, mengatur sebagian besar operasi di game ke-6. Dalam hidup ini, jika aku kalah dari gadis berambut kuning sepertimu hari ini, maka aku benar-benar tidak akan bertatap muka dengan leluhur keluarga Sun kita. Senyum tipis muncul di sudut mulut Sister Ming. Dia melambaikan tangannya secara langsung dan berkata, Wakil Direktur Sun, Anda mungkin salah paham. Saya tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sun Shou-kang mengutuk dengan marah. Jalang Bao, saya terlalu malas untuk peduli padamu dan masalah ini sekarang. Apakah semuanya ada hubungannya? Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, pada putaran ke-6, apakah Anda akan terus bekerja sama dengan konferensi ramuan di masa depan? Saudari Ming bertanya balik, Wakil Direktur Sun, apa yang Anda katakan? Apa maksudmu? Sun Shou-kang berkata dengan sengit, apakah kamu masih tidak tahu apa artinya? Jika kamu masih ingin terus bekerja sama dengan konferensi ramuan di putaran ke-6, maka seperti yang saya katakan sebelumnya, tim keamanan akan menunggu 10. Ketika tetua ketiga datang, dia dan budak keluarga Ma yang dibawa oleh Ma Qingsan akan membunuh Li Fugui bersama-sama. Begitu Li Fugui meninggal, saya akan segera memanggil Presiden Jin dari konferensi pengobatan spiritual dan memintanya untuk memulai kembali pertarungan dengan Biro ke-6 kerjasama Biro. Jika tidak akan ada kemungkinan interaksi apapun dengan konferensi ramuan di Biro ke-6 di masa depan. Mendengar ini, jangan tunggu sampai Sister Ming berbicara. Ma Qingsan adalah orang pertama yang bertanya, Wakil Direktur Sun, mengapa saya, budak keluarga Ma, menuruti perintah Anda? Sun Shou-kang benar-benar bingung. Dia tidak sempat berpikir bahwa Fa Keming dan Li Fugui telah memilih untuk berdiri di parit yang sama. Tentu saja,
mereka tidak bisa mengancam Ma Qingsan dengan nyawa Ma Bobo. Karena itu, setelah mendengar apa yang dikatakan Ma Qingsan, Sun Shou-kang mencibir dan berkata, "Ma Qingsan, Tuan Ma, bukankah Anda hanya ingin satu-satunya cucu Anda selamat?" Begitu dia selesai berbicara, suara Ma Bobo datang dari luar pintu. "Wakil Direktur Sun, apakah Anda masih berencana membunuh saya?" Saat dia berbicara, Ma Bobo muncul di depan Sun Shou-kang dengan selamat. Sun Shou-kang benar-benar tercengang untuk mengetahui. Sebelumnya, anggota tubuh Ma Bobo dipatahkan olehnya, keterampilannya terbuang sia-sia, dan tendon tangan serta paha belakangnya putus. Tidak menyangka sekarang, Ma Bobo sebenarnya berdiri di depannya tanpa cedera. Tepat saat Sun Shou-kang terkejut dan tidak bisa berkata-kata, Li Fugui tersenyum lagi dan berkata kepada Sun Shou-kang, "Wakil Direktur Sun, Anda terus berbicara tentang Presiden Jin. Tetapi saya tidak tahu apakah Presiden Jin yang Anda bicarakan adalah Jin Fugui." Menghadapi pertanyaan, Sun Shou-kang tercengang lagi. Jangan menunggu dia berbicara, Li Fugui mengeluarkan ponselnya. Langsung memulai panggilan video dengan Jin Fugui. Segera, video terhubung. Sebelum Li Fugui membuka mulutnya, Jin Fugui tersenyum genit dan bertanya, "Presiden, apakah Anda punya instruksi?" Li Fugui mengarahkan kamera ke Sun Shou-kang. Kemudian dia tersenyum pada Jin Fugui dan bertanya, "Jin Tua, apakah Anda kenal orang di depan saya ini?" Jin Fugui terkekeh dan berkata, "Lihat apa yang Anda tanyakan, Presiden, bukankah Anda bertanya dengan sadar? Kamu besar bodoh, apa yang bisa saya lakukan, apakah Anda mengenal saya? Ngomong-ngomong, Presiden, apakah dia punya rencana memberi kita bonus? Kalau iya, kalau dia bisa memberi kita lebih banyak kali ini, saya bisa menyapanya atas nama saudara-saudara kita di konferensi pengobatan spiritual. Terima kasih." Kata Jin Fugui, memang tidak terlalu merugikan, namun sangat menghina. Terutama kata, "bodoh," itu sangat kejam. Sun Shou-kang gemetar, bola matanya yang awalnya putih langsung berubah menjadi merah. Geraham belakang langsung dihancurkan. Li Fugui bertanya kepada Sun Shou-kang sambil tersenyum, "Wakil Direktur Sun, apakah Anda mendengar itu? Jika Anda masih berencana memberikan bonus kepada saudara-saudara kita di konferensi ramuan, datang saja langsung kepada saya lain kali. Anda pergi ke Lao Jin untuk hal seperti itu. Hal besar, Lao Jin tidak bisa mengambil keputusan. Setelah dia bertemu denganmu, dia segera meneleponku dan bertanya padaku bagaimana bonus harus dibagikan. Sebenarnya, aku tidak menyangka kamu akan begitu murah hati dan memberikannya kepada kami secara langsung. Konferensi pengobatan spiritual telah memberikan hadiah ratusan miliar. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas nama saudara-saudara di konferensi pengobatan spiritual. Pikiran Sun Shou-kang adalah berdengung. Dia mengutuk keras ke ponsel Li Fugui. "Jin Fugui, kamu penjahat tercela. Tunggu aku, cepat atau lambat aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." Jin Fugui dengan cepat tertawa dan berkata dengan keras, "Haha, Wakil Direktur Sun, jangan marahlah. Jika kamu ingin mengatakan tercela, kami berdua tidak jauh berbeda." Mendengar ini, Li Fugui mengeluh kepada Jin Fugui, "Jin Tua, tolong bicaralah dengan Wakil Direktur Sun dengan baik. Dia juga Wakil Direktur ketiga dari Biro ke-6. Bagaimana Anda bisa begitu tidak menghormati orang lain?" Jin Fugui mengubah kata-katanya dan tersenyum. "Oke, Presiden, saya salah. Saya pasti akan menghormati Wakil Direktur Sun di masa depan." Li Fugui tersenyum bahagia, berkata belak-belakan, "Itu benar. Lagi pula, mereka memberi kita 100 miliar, tidak ada uang yang datang dari angin kencang. Oke, jika tidak ada yang lain, Anda akan mendiskusikannya dengan Tuan Mingjing hari ini dan bersiap mari kita mulai kembali kerja sama dengan Biro ke-6. Jin Fugui setuju dengan sepenuh hati. Setelah menutup video, Li Fugui tersenyum pada Sun Shou-kang dan berkata, "Wakil Direktur Sun,
Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Jika tidak, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang kematian Ma Tongfeng. Sun Shou-kang tahu bahwa situasinya telah berbalik sepenuhnya. Tapi dia tidak merasa pasti akan mati kali ini. Lagi pula, semuanya membutuhkan bukti. Oke, Li Fugui, saya rasa kamu mampu. Tapi jangan salahkan saya atas kematian Ma Tongfeng. Li Fugui tersenyum dan berkata, Oke, jangan menyangkalnya. Sekarang, saat saya bawa jika kamu sudah punya buktinya, kamu bisa memberitahuku apakah masalah ini ada hubungannya denganmu. Katanya, Li Fugui membuka video yang dia rekam. Tunggu hingga video diputar hingga separuh jalan. Sun Shou-kang mencibir dan berkata, Kapten Li, apa bukti video ini? Apakah yang dikatakan Fa Keming benar? Pernahkah Anda mendengar saya secara pribadi menyuruh Fa Keming untuk membunuh Ma Tongfeng? Saya tidak ingin Fa Keming berdiri tegak kali ini. Dia membujuk Sun Shou-kang, Wakil Direktur Sun, sebaiknya Anda mengakuinya. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, bahkan jika Anda tidak mengakuinya, Anda tidak dapat melakukannya lagi. Sun Shou-kang menatap dengan marah dan bertanya, Akui, apa yang kamu ingin aku akui? Fa Keming, jangan lupa, aku sudah selesai, dan kamu harus mengikutiku untuk melakukan hal yang sama. Fa Keming melihat ekspresi galak Sun Shou-kang. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya. Sun Shou-kang segera bergegas mendekat dan bertanya dengan marah. Apa yang kamu lakukan dengan ponselmu? Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan ponselmu? Fa Keming mengabaikan Sun Shou-kang, tapi sambil mengobrak-abrik rekaman panggilan. Dia berkata terus terang kepada Sun Shou-kang, apa yang kamu bicarakan? Aku sudah memberitahumu. Minta saja kamu mengakuinya. Jika kamu tidak mengakuinya, aku hanya bisa merekam panggilan antara kamu dan aku. Kata Fa Keming, saya melihat Sun Shou-kang mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Angkat tanganmu, dia hendak membunuh Fa Keming dengan satu telapak tangan. Sudah terlambat, ini cepat, melihat ada yang tidak beres. Li Fugui tiba-tiba berdiri dan langsung menendang Sun Shou-kang. Sun Shou-kang langsung diusir, setelah jatuh dengan keras ke tanah. Sun Shou-kang tahu bahwa dia benar-benar dikalahkan kali ini. Dia mengutuk dengan keras, Fa Keming, Zhao Jiuzhu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik jika kamu mengkhianatiku? Sudah kubilang, Sister Ming, wanita jalang bau ini, jauh lebih kejam dari yang kamu kira. Tanpa aku melindungimu, cepat atau lambat kamu akan mati. Li Fugui berkata sambil tersenyum, Wakil Direktur Sun, kamu tidak bisa mengatakan dengan pasti. Meskipun saya tidak tahu aturan game ke-6 dengan baik, tapi saya tahu, bahkan untuk organisasi manapun, mereka yang biasanya dihukum adalah dalang di balik layar. Adapun para eksekutor, jika mereka bisa bersikap lunak, mereka harus bersikap lunak. Selain itu, Kapten Fa dan Kapten Zhao menghentikan kekalahan mereka tepat waktu dan tidak mengikutimu. Terus bekerja sama dengan orang lain sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Dia mengatakan ini, Penatua ke-13 dari tim keamanan datang bersama orang-orang. Baru saja melangkah ke aula utama, Penatua itu menatap Sun Shou-kang yang terbaring di tanah, dan bertanya kepada Sister Ming dan yang lainnya, Wakil Direktur Ming, apa yang terjadi? Sister Ming masih bingung. Dia tidak menyangka Li Fugui benar-benar mengalahkan Sun Shou-kang. Kuncinya adalah, dia masih tidak tahu bagaimana Li Fugui membuat masalah ini berjalan lancar. Setelah mencoba untuk menenangkan diri sebanyak mungkin, Saudari Ming berdiri dan berkata terus terang kepada 13 tetua di depannya, Penatua yang agung, izinkan Kapten Li memperkenalkan situasi spesifik kepada Anda secara mendetail. Meskipun 13 tetua di markas besar tim keamanan tidak punya kekuatan dalam hal kekuasaan, wakil kepala ini besar. Namun mereka langsung diperintahkan oleh sutradara. Dan mereka semua pensiun dari jabatan wakil direktur. Umumnya,
Jika ingin menyuruh mereka melakukan sesuatu, Direktur Kantor Pusat akan memberikan perintah langsung. Salah satu, itu adalah wewenang bersama dari seluruh wakil direktur. Tapi mereka semua harus pindah, tidak ada yang berani menolak apa yang mereka lakukan di game ke-6. The Great Elder sebenarnya menyadari situasi saat ini di ronde ke-6. Tapi sekarang mereka telah mengambil kursi belakang. Mereka tidak akan melangkah sampai keberadaannya terancam pada inning ke-6. Jika tidak, mereka hanya akan memilih untuk menonton ketika menghadapi hal-hal biasa. Tapi hari ini, Wakil Direktur Sun dipukuli hingga muntah darah. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk tetap berdiam diri dan menonton. Namun, dia tidak menunggu Tetua Agung itu berbicara. Sun Soukang buru-buru berteriak, "Tetua Agung, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Cepat dan bunuh bajingan Li Fugui ini." Mendengar ini, tetua yang hebat hanya menatap Sun Soukang dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian menoleh ke arah Li Fugui dan bertanya, "Kapten Li, katakan padaku, apa yang terjadi? Sebagai kapten, mengapa Anda mengambil tindakan terhadap Wakil Direktur Sun?" Li Fugui perlahan berdiri, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menyerahkan video yang diambil kepada Tetua Agung terlebih dahulu. Tunggu sampai Sesepuh Agung baru saja selesai membaca. Li Fugui berkata terus terang kepada Fa Keming dan Zhao Jiuzu di sebelahnya, "Tolong bawakan bukti Anda sendiri." Fa Keming dan Zhao Jiuzu menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Lagi pula, di depan 13 sesepuh, bahkan jika mereka telah menjadi master di level inti emas, mereka tidak berani bersikap sombong. Lagi pula, masalah ini seperti yang dikatakan Sun Soukang. Mereka juga merupakan peserta. Dia adalah belalang di tali yang sama dengan Sun Soukang. Jika buktinya diberikan kepada 13 tua-tua, suatu ketika para tetua di depan mereka menjadi marah. Mungkin mereka akan langsung dipukuli sampai mati. Li Fugui melihat kekhawatiran kedua orang itu melalui nyanyian pahala. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya jamin ke-13 tetua itu juga orang-orang yang berakal sehat. Selain itu, kamu bisa memperbaiki kesalahanmu jika kamu tahu kesalahanmu. Jika anak yang hilang kembali, meskipun mereka ingin menghukummu, mereka tidak akan membunuhmu." Dikatakan, Li Fugui berkata terus terang kepada tetua ke-13, "Tetua, saya telah menyelamatkan nyawa mereka berdua hari ini. Mohon maafkan saya." Tetua pertama melirik ke arah tetua lainnya, setelah beberapa tetua lainnya mengangguk. Tetua Agung baru saja berkata dengan serius kepada Fa Keming, "Kapten Dharma, jika Anda ingin menunjukkan sesuatu kepada saya, berikan saja kepada saya sekarang, baru." Kemudian Fa Keming dan Zhao Jiuzu mengeluarkan bukti yang telah mereka catat sebelumnya. Hal-hal ini, tapi mereka semua digunakan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Saya tidak berharap untuk menggunakannya. Alhasil, kini mereka tak menyangka tindakan tak disengaja yang mereka lakukan saat itu ternyata bisa berdampak sebesar itu. Setelah 13 orang tua menonton video bersama, Tetua Agung itu terdiam beberapa saat. Kemudian dia berkata terus terang kepada para tetua lainnya, "Ayo kita keluar dan berdiskusi dulu." Para tetua lainnya mengangguk. Di dalam aula Feilong, keheningan terjadi. Li Fugui duduk bersandar di kursi dengan ekspresi santai. Menatap Sister Ming sambil setengah tersenyum. Tampilan ini, siapapun yang mengerti tentu akan mengerti. Saudari Ming tersipu, meskipun dia punya banyak hal untuk dibicarakan dengan Li Fugui sekarang. Tapi ada banyak orang di sini, dia masih harus lebih berhati-hati dalam beberapa hal. Sekitar 5 menit berlalu, Penatua ke-13 memasuki pintu lagi. Tetua Agung hanya melambaikan tangannya, dan dua tetua di belakangnya melangkah maju bersama. Ketika mereka sampai di depan Sun Soukang, salah satu tetua berkata dengan lantang, "Wakil Direktur Sun, ikutlah dengan kami." Wajah Sun Soukang pucat, dan dia menghapusnya, darah di sudut mulutnya.
Dia mengangkat kepalanya dan menatap kedua tetua di depannya dan bertanya sambil mencibir, "Apa yang kamu lakukan? Ikuti kamu? Haha. Apakah kamu masih berencana untuk menghakimiku? Hari ini aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun di sini dunia bisa menilaiku." Katanya, Sun Soukang berencana bunuh diri. Tepat saat tinju Sun Soukang hendak mendarat di pelipisnya. Tanpa diduga, Ma Qingsan tiba-tiba mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Dia terbang ke depan dengan terjang, sambil meraih pergelangan tangan Sun Soukang. Dia memutar dengan keras, hanya suara garing yang terdengar. Tangan kanan Sun Soukang patah, Ma Qingsan tidak berhenti di situ saja. Namun dengan beberapa gerakan berturut-turut, dalam sekejap mata, anggota tubuh Sun Soukang patah total. Setelah pertarungan, Ma Qingsan menghela napas lega. Tetua pertama datang ke sisi Ma Qingsan. Karena usia mereka hampir sama, tetua pertama secara alami dapat merasakan sakit di hati Ma Qingsan saat ini. Dia dengan lembut menepuk bahu Ma Qingsan dan berkata dengan tulus, "Saudara Ma, jaga dirimu baik-baik. Tubuh, perilaku Sun Soukang keji. Jangan khawatir. Kami tidak akan membiarkan wakil direktur Ma mati tanpa alasan." Ma Qingsan meneteskan air mata. Tersedak isak tangis. Dia berkata, Oke. Tetua agung itu mengangguk saat ini, berbalik dan menatap Li Fugui. "Kapten Li, silakan ikut dengan kami." Mendengar ini, Li Fugui merasa sedikit terkejut. Dia segera bertanya kepada sesepuh agung itu, "Tuan tua, mengapa saya harus pergi bersamamu?" Tetua agung itu tampak serius. Dia berkata terus terang, "Ikuti saja aku. Apakah kamu masih takut kami akan membunuhmu?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Itu tidak benar." Mendengar ini, tetua agung itu memandangnya dengan pandangan tidak senang. Li Fugui mengeluh dengan nada rendah, "Suara, lagi pula, bahkan jika aku ingin menyakitimu, aku tidak mampu." Faktanya, tetua ke-13 sudah mengetahui tentang kekuatan Li Fugui. Mereka tahu, dengan kehebatan bertarung mereka, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Li Fugui bersama-sama. Tapi Li Fugui merasa sedikit tidak nyaman. Dia mengaktifkan keterampilan nyanyiannya. Kemudian dia tersenyum pada sesepuh agung itu dan bertanya, "Penatua Agung, sebaiknya Anda memberitahu saya apa yang akan saya lakukan." Tanpa diduga, sesepuh agung itu belum berbicara. Saudari Ming, yang berdiri di dekatnya, sudah memikirkan mengapa Penatua ke-13 mengundang Li Fugui untuk datang. Dia memaksa dirinya untuk menekan kegembiraannya. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Fugui, kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Tetua ke-13 mengundangmu. Ikuti saja mereka. Mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Apakah kamu benar-benar takut mereka akan menyakitimu?" Mendengar ini, waktu, Li Fugui juga telah menembus pikiran sesepuh agung itu. Meskipun menurutnya itu agak sulit dipercaya, tapi menilai dari apa yang dipikirkan orang lain, 9 dari 10, ini benar, lebih-lebih lagi. Tetua agung baru saja memberitahunya dengan jelas. Bahkan jika ke-13 tetua bergabung, mereka tidak dapat mengalahkannya. Dalam situasi ini, apalagi yang perlu dia khawatirkan? Dengan pemikiran ini, Li Fugui mengangguk kepada sesepuh agung itu sambil tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi bersamamu." Dia baru saja selesai berbicara. Hua Duoduo dan Tantai Zixuan mendatangi Li Fugui dengan wajah khawatir. Tantai Zixuan dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Fugui, sebaiknya kamu berhati-hati. Jika tidak berhasil, aku akan pergi bersamamu." Pada saat ini, tetua itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu mengikutiku?" Saudari Ming pada saat ini, dia juga melangkah maju untuk membujuk Hua Duoduo dan Tantai Zixuan. "Duoduo, Nona Zixuan, jangan khawatir. Para tetua tidak akan pernah menyakiti Fugui." Su Etu mengerutkan kening dan bertanya, "Dalam hal ini,
Mengapa tidakkah kamu membiarkan kami ikuti? Coba saya lihat, selusin orang tua ini tidak punya niat baik. Dia berkata, Sueto mendatangi Li Fugui dan berkata dengan lantang, saudaraku, aku akan menemanimu ke sana. Nenek menyebalkan, jika mereka berani berkomplot melawanmu, aku akan melawan mereka sampai mati. Begitu. Dia mengatakan ini, tetua yang hebat menoleh untuk melihat Sueto. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Dia bergumam dengan suara rendah, jika kami tidak melakukannya demi Kapten Lee, bagaimana kami bisa mengizinkan Anda, seorang Darknet, memasuki pavilion Donghai? Hah, Anda masih ingin mengikuti kami? Percaya atau tidak, tanpa izin kami, kamu berani ikuti kami keluar dari pintu ini, dan kami dapat membiarkanmu pergi menemui Raja Neraka. Sueto mengepalkan tinjunya, menatap sesepuh agung di depannya dan berkata, ayo, jika kamu punya kemampuan, izinkan saya pergi menemui Raja Neraka sekarang. Anda dapat melihatnya, Sueto dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan keselamatan Li Fugui. Senyuman bahagia muncul di wajah Li Fugui. Dia melambaikan tangannya ke Sueto dan berkata sambil tersenyum, Sueto, jangan gegabah. Ini wilayahku, kamu benar-benar berani. Oke, kalian minum teh dulu di sini, aku akan pergi bersama mereka. Aku akan segera kembali. Lagi pula, dengan kekuatanku, apakah kamu masih khawatir kalau mereka bisa membunuhku? Dia menjatuhkan kata-kata itu, untuk mencegah Sueto dan yang lainnya menimbulkan masalah jika mereka tidak melihatnya nanti. Li Fugui tersenyum pada saudari Ming di sebelahnya dan berkata, Saudari Ming, saudara-saudara di bawah komando saya ini memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jika saya tidak kembali untuk sementara waktu, Anda dapat mengatur makan siang untuk mereka. Duo-duo, Zixuan, jangan terlalu khawatir. Saya pikir jika mereka berencana melakukan sesuatu terhadap saya, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama, dan tidak mungkin mereka akan membawa saya keluar. Dengarkan saya dan tunggu di sini agar aku kembali, oke? Lihat Li Fugui mengatakan ini, Hua Duo-duo mengangguk terlebih dahulu dan berkata, oke, tetapi jika ada keadaan darurat, Anda harus menghubungi kami tepat waktu. Li Fugui tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Dia melihat Li Fugui mengikuti tetua ke-13 dan meninggalkan istana Feilong. Lan Liming, Sun Si, Su Linjiang dan lainnya juga berdiri dan berkumpul di sekitar Sister Ming. Sun Si berbicara lebih dulu. Saya bertanya kepada saudari Ming dengan rasa ingin tahu, Wakil Direktur Ming, apa yang terjadi? Dapat dimengerti bahwa Penatua ke-13 membawa pergi Wakil Direktur Sun. Apa yang Anda lakukan membawa Li Fugui keluar sekarang? Saudari Ming gemetar kepalanya dan berkata, kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Sun Si mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Lan Liming memandang Fa Keming dan Zhao Jiuzu yang berdiri di samping mereka dengan bingung. Dia berbisik kepada Sister Ming, Wakil Direktur Ming, apa yang akan kita lakukan dengan dua orang ini? Sister Ming melihat ke arah Fa Keming dan Zhao Jiuzu. Setelah beberapa detik hening, jadi dia berkata terus terang kepada Lan Liming, tunggu sebentar. Lan Liming menyentuh bagian belakang kepalanya. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia berkata, tunggu apa lagi? Saudari Ming tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia akan menunggu Li Fugui kembali. Dia hanya berkata sambil tersenyum, aku bilang tunggu, kenapa kalian banyak sekali? Ngomong-ngomong, panggil beberapa orang dan buatkan teh untuk mereka dulu. Setiap orang yang datang adalah tamu. Kami tidak bisa mentraktir para tamu perlahan. Ya. Itu bisa dilihat, Sister Ming benar-benar santai saat ini. Karena dia tahu, orang yang selanjutnya ingin ditemui Li Fugui. Kemungkinan besar, dia harus menjadi direktur biro ke-6 mereka. Mari kita bicara tentang Li Fugui. Setelah mengikuti 13 tetua keluar. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah mobil. Sun Soukang dibawa ke mobil lain oleh beberapa tetua.
Li Fugui sedang duduk di mobil di depan bersama ketua-ketua dan 3 tetua lainnya. Saat mobil dinyalakan, tidak beberapa saat kemudian, mobil melaju ke pintu paviliun Donghai. Saat mobil melaju di sisi lain, Li Fugui berpura-pura penasaran dan bertanya, "Tetua, kita akan pergi kemana?" Tetua itu melirik ke arah Li Fugui. Dia tidak langsung menjawab pertanyaan Li Fugui. Sebaliknya, dia berkata sambil setengah tersenyum, "Kamu belum terlalu tua, tetapi kultivasimu cukup bagus." Pada saat ini, penatua yang duduk di kursi kopilot tertawa dan berkata, "Tidak hanya kultivasinya yang sangat bagus, tapi yang paling penting adalah dia cukup beruntung." Oke. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Terima kasih, dalam analisis terakhir, kalian di game ke-6 adalah yang terbaik." Tetua yang hebat menoleh ke Li Fugui dengan beberapa ragu dan bertanya, "Nak, kita berada di game ke-6. Orang-orang baik hati, ini membuat kami sedikit tersanjung." Mendengar ini, Li Fugui berkata sambil tersenyum, Apakah kamu tidak punya pikiran buruk? Jika bukan karena kamu, bagaimana saya bisa memasuki game ke-6? Jika saya tidak memasuki game ke-6, perkembangan saya akan terjadi, tidak secepat sekarang. Selain itu, kamu berbaik hati menempatkan wanita cantik seperti Hua Duo di sebelahku. Dalam hal ini, kamu tidak dianggap baik hati. Tetua yang hebat itu tampak sedikit terdiam. Dia menghilangkan senyuman di wajahnya. Lalu dia berkata kepada Li Fugui, "Ngomong-ngomong, Nak, kamu harus menahan diri saat kita sampai di tempat itu nanti." Li Fugui sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan bingung, "Menahan? Aspek apa yang kamu bicarakan?" Tetua Agung bertanya balik, "Aspek apa yang kamu bicarakan? Mulutmu benar-benar bau." Pada saat ini, penatua di posisi kopilot juga kata dia bergumam dengan suara rendah dengan wajah bingung, "Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Zeng. Lakukan percakapan suara langsung saja. Saya harus bertemu langsung dengan anak ini." Orang tua itu menghela nafas dan berkata, "Saya pikir Tuan Zeng seperti ini. Lakukanlah, itu pasti niatnya. Saya hanya khawatir anak ini tidak akan bisa tutup mulut dan berbicara omong kosong." Tetua kedua tersenyum dan berkata, "Jika dia ingin berbicara omong kosong, biarkan saja dia berbicara omong kosong. Bagaimanapun, dia mengatakan hal yang salah ketika saatnya tiba, dan dialah yang akan kehilangan nyawanya, bukan kita." Tetua pertama berkata dengan serius saat ini, "Tidak mungkin kehilangan nyawa. Kuncinya adalah saya takut membuat Tuan Zeng tidak bahagia." Mobil segera sampai di gerbang paviliun Nanhai. Meskipun Li Fugui tidak terlalu mengenal ibu kota, tapi dia tahu siapa yang tinggal di paviliun Nanhai. Berbeda dengan paviliun Donghai, tempat ini jauh lebih indah dari paviliun Donghai. Keamanannya bahkan lebih luar biasa. Orang-orang berbaju hitam di depan pintu semuanya adalah ahli tahap awal jin dan pada saat yang sama, bahkan ada tentara bersenjata dan amunisi yang berjaga setiap saat. Setelah mobil masuk, 7 kruk dan 8 kruk akhirnya berhenti di tempat parkir. Li Fugui dan beberapa tetua baru saja keluar dari mobil. 4 pria berbaju hitam berjalan ke arah mereka. Tetua agung itu melangkah maju. Setelah pertukaran singkat, keempat pria berbaju hitam baru saja berbalik dan pergi. Li Fugui melihat sekeliling, terlihat danau di sini berwarna hijau. Paviliun dan paviliun, burung berkicau dan bunga harum. Tetua itu mendatangi Li Fugui dan berbisik, "Jangan melihat-lihat, jangan berjalan-jalan, dan ikuti kami." Kakak kedua, kamu dan yang lainnya awasi Sun Soukang. Kami akan mendapatkan pesanannya nanti. Bawa dia ke sini lagi. Tetua kedua dan yang lainnya mengangguk setuju. Li Fugui mengikuti sesepuh agung itu. Saat dia berjalan menuju pulau di dalam danau, Li Fugui merasakan tekanan tiba-tiba meningkat. Rasa penindasan yang sangat besar, bahkan membuatnya sedikit sesak napas. Jika dia tidak tahu dari mana asalnya,
Apalagi siapa yang akan dia temui selanjutnya, Li Fugui mungkin tidak perlu khawatir. Tapi sekarang, setelah mengetahui semua ini, aneh rasanya mengatakan bahwa saya tidak gugup. Butuh waktu sekitar setengah jam, Li Fugui baru saja tiba di pintu masuk sebuah bangunan kuno berlantai 2 yang megah di tengah pulau di dalam danau. Tetua Agung dan Li Fugui baru saja berhenti. Seorang pria parubaya keluar dari pintu. Seorang pria tidak marah tetapi memiliki otoritas. Dia melihat ke arah Li Fugui terlebih dahulu, lalu tersenyum pada sesepuh agung itu. Tetua agung itu melangkah maju, berjabat tangan dengan pria itu, berbalik dan menatap Li Fugui, lalu berbisik kepada pria di depannya, "Saya membawanya ke sini. Apakah Anda yakin ingin melihatnya?" Senyum pahit muncul di sudut mulut pria itu, mengangguk dan berkata, "Baiklah, Tuan Zeng sudah memutuskan." Penatua itu bertanya ragu-ragu, "Apakah Anda ingin saya masuk bersama?" Pria itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa istirahat dulu di bawah. Aku akan membutuhkanmu nanti. Saat kamu masuk, aku akan keluar untuk mengundangmu." Penatua itu mengangguk, kembali ke Li Fugui lagi, dan memperingatkannya kata demi kata, "Kapten Li, sekali lagi, jangan bicara omong kosong setelah kamu masuk." Li Fugui secara alami mengetahui keseriusan masalah ini. Meskipun dia tidak membicarakan tentang pintu. Tapi ada juga saatnya, dalam hal ini, jika dia masih berbicara dengan bebas. "Saya takut saya benar-benar mati tanpa tempat pemakaman." Setelah mengangguk ringan, pria di depannya menunjukkan senyuman tipis, melambai kepada Li Fugui dan berkata, "Kapten Li, kan, masuklah." Li Fugui mengikuti pria itu, masuk ke dalam ruangan. Tak bisa dimungkiri, kehebatan tempat ini memang tak bisa dipungkiri. Khidmat dan khusyuk, tidak perlu dijelaskan, ikuti pria itu sampai ke pintu salah satu kantor. Pria itu mengetuk pintu. Di kantor, seorang lelaki tua tersenyum ramah dan berkata, "Apakah orang itu ada di sini? Bawa dia masuk." Pintu terbuka. Setelah Li Fugui melihat orang asli di depannya, jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Orang tua di ruangan itu sedang duduk di depan meja. Dia melirik ke arah Li Fugui, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Li, kan, haha, cepat masuk. Oh, Xiao Zhou, buatkan secangkir teh." Dia baru saja membawa Li Fugui masuk. Pria itu buru-buru memasuki pintu dan segera membuat secangkir teh dan meletakkannya di atas meja di samping. Tehnya baru saja dihidangkan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Baiklah, Xiao Zhou, kamu bisa keluar dulu dan menunggu di luar pintu." Xiao Zhou memandang lelaki tua itu dengan tatapan sedikit khawatir. Orang tua itu tersenyum santai dan berkata, "Tidak apa-apa." Xiao Zhou kemudian berbalik dan keluar, saat hanya Li Fugui dan lelaki tua itu yang tersisa di ruangan besar itu. Orang tua itu baru saja berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, datang ke sini dan duduk." Orang tua itu sedang memegang cangkir tehnya sendiri. Dia mendekati sofa di satu sisi dan duduk terlebih dahulu. Li Fugui berpikir, teman baik, tidak bisakah dia gugup? Jika ini terjadi pada zaman dahulu kala, dia adalah orang yang akan berteriak panjang umur ketika bertemu dengannya. Namun, ketika Li Fugui memikirkan hal ini, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkanmu berteriak panjang umur sekarang." Hanya satu kalimat, keringat dingin mengucur di dahi Li Fugui. Mengandalkan intuisinya, dia dengan cepat berbalik dan bertanya kepada lelaki tua itu, "Apakah kamu tahu cara melafalkan gong?" Orang tua itu tidak memberikan jawaban yang akurat. Dia hanya tersenyum dan menjawab, "Mengapa kamu tidak memikirkan tentang gong? Saya hanya lebih tua dan bertemu lebih banyak orang. Ngomong-ngomong, Xiao Li, saya mendengar dari orang-orang di bawah bahwa hidupmu cukup sulit ketika kamu masih kecil, Li. Orang kaya tidak berani sombong.
Dia berdiri dengan patuh di depan lelaki tua itu dan menjawab dengan rasa malu, "Ya, itu tidak terlalu sulit. Orang-orang di desa sangat baik padaku." Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Kamu berbohong. Saya mendengar bahwa desamu kepala desa bukanlah orang yang baik." Rambut Li Fugui berdiri tegak. Orang yang emosional sudah mengetahui detailnya dengan jelas. Setelah melihat ekspresi wajah Li Fugui, lelaki tua itu melambaikan tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Ayo duduk. Sudah kubilang jangan gugup, tergantung pada usiamu. Kamu mungkin beberapa tahun lebih tua dariku, cucu. Haha, hanya saja cucuku belum dewasa sepertimu. Janji." Li Fugui berkata dengan malu, "Sebenarnya, aku tidak punya banyak janji." Lelaki tua itu melambaikan tangannya dan tersenyum, "Kalau tidak, jika kamu belum menjanjikan, maka tidak akan ada orang yang menjanjikan di dunia." Li Fugui awalnya ingin mengaktifkan teknik nyanyian. Diam-diam lihatlah apa yang dipikirkan lelaki tua di depan Anda itu. Tapi dia menemukannya hanya setelah dia mengaktifkan keterampilan merapal mantranya. Dia sebenarnya tidak bisa menembus pikiran orang lain sama sekali. Hal ini tentu saja mengejutkannya. Mau tak mau aku memikirkan pemandangan yang kutemui di kuil Yuksu. Saat itu, saya juga tidak bisa memahami pikiran ayah Yuzen, Ling Suzi. Dan menurut pemahamannya tentang Niangong, selama Anda tidak bisa melihat pikiran orang lain, artinya kekuatan lawan harus jauh lebih unggul dari dirinya. Tapi masalahnya adalah, tapi tidak ada tanda-tanda latihan apapun pada lelaki tua di depannya. Tepat ketika Li Fugui sedang bingung, orang tua itu melambaikan tangannya lagi dan berkata sambil tersenyum, "Nak, sudah berapa kali ku bilang padamu, duduklah dan katakan, aku bisa meluangkan waktu 1 jam saja untuk mengobrol denganmu hari ini. Aku ingin bertemu denganmu sebentar lama sekali, tetapi saya tidak dapat menemukan waktu yang tepat. Luangkan waktu." Melihat senyum ramah di wajah lelaki tua itu, Li Fugui tidak segugup sebelumnya. Dia duduk di hadapan lelaki tua itu. Orang tua itu secara pribadi mendorong teh ke depan Li Fugui dan bertanya sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, kamu merokok, kan?" Li Fugui bahkan lebih terkejut. "Merokok? Saya khawatir tidak masuk akal untuk merokok di sini, bukan?" Tanpa diduga, lelaki tua itu benar-benar menemukan sebatang rokok dari laci di sebelahnya dan melemparkannya ke Li Fugui. "Minumlah rokok, kalau tidak, menurutku kamu tidak bisa ngobrol baik denganku." Li Fugui awalnya berencana untuk melambaikan tangan dan mengatakan bahwa dia tidak bisa merokok, tapi aura kuat pihak lain membuat Li Fugui tidak berani berbohong. Pikirkan tentang itu, dia hanya memberanikan diri. Dia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya dan menarik napas dalam-dalam. Orang tua itu lalu berkata sambil tersenyum, "Bukankah itu cukup? Tenang saja. Kamu sudah bertemu banyak kepala keluarga. Nyatanya, aku tidak ada bedanya dengan mereka. Hanya saja ada banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Manusia." Perlahan-lahan, Li Fugui juga santai. Orang tua itu bersandar di sofa. "Pertama, saya menanyakan beberapa pertanyaan tentang keluarga Li Fugui. Lalu saya bertanya kepada Li Fugui tentang beberapa rencana masa depan. Secara tidak sadar, setengah jam berlalu. Orang tua itu melihat Li Fugui telah selesai meminum teh di cangkirnya. Dia benar-benar berdiri dan bersiap membantu Li Fugui menuangkan air. Li Fugui terkejut. Dia buru-buru berdiri dan tersenyum pada lelaki tua itu. "Tidak, sebaiknya aku melakukannya sendiri." Lelaki tua itu tersenyum santai dan berkata, "Oke, aku duduk saja dan terus bermalas-malasan." Ketika Li Fugui duduk turun di depan lelaki tua itu lagi dengan teh di tangannya kembali. Orang tua itu sepertinya baru saja memasuki topik. Dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Sudah hampir setengah tahun sejak kamu datang ke game ke-6. Dari pemain biasa hingga sekarang menjadi kapten, hingga apa yang terjadi kali ini, beritahu saya pendapat Anda tentang game ke-6. Terserah pendapat Biro ke-6."
Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata terus terang, saya tidak punya pendapat, mari kita masing-masing menjalankan tugasnya. Yang lama pria itu sepertinya sangat puas dengan jawaban Li Fugui yang tampaknya sederhana. Dia berkata sambil tersenyum, baiklah, semua orang menjalankan tugasnya, dan siapa yang tidak menjalankan tugasnya? Kalau begitu izinkan saya bertanya lagi. Sekarang Biro ke-6 kehilangan 2 wakil direktur, dan ada juga seorang wakil tetap, direktur. Apa pendapat Anda tentang ketiga posisi ini? Li Fugui berkata dengan senyum belak-belakan, jangan biarkan saya mengambilnya. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, menunjuk ke arah Li Fugui dan berkata, nak, haha, aku menyukainya. Tapi jangan dipikir-pikir, apakah aku berani menunjukmu sebagai wakil direktur sekarang? Benar, aku hanya ingin kamu memberiku saran yang lebih relevan. Pikiran Li Fugui berubah. Dia tiba-tiba teringat 2 orang. Sister Ming pasti bisa dipromosikan menjadi wakil direktur eksekutif. Namun setelah Sister Ming menjadi wakil direktur eksekutif, posisi 3 wakil direktur akan kosong pada game ke-6. Bunga bisa menempati 1, Fa Keming pasti tidak bisa. Orang ini baru saja membunuh Ma Tongfeng. Selama dia bisa mempertahankan posisinya saat ini sebagai kapten tim penegak hukum, itu bagus. Zhao Jiuzhu dapat menjabat sebagai salah satu wakil direktur. Masih tersisa 1 posisi wakil direktur. Li Fugui tidak bisa tidak memikirkan Zhang Weiwei. Orang tua ini, meskipun dia sudah tua, perlu disebutkan bahwa dia berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Namun sekarang Zhang Wei masih berada di Kabupaten Qinglong. Berpikir seperti ini, Li Fugui tersenyum santai dan berkata, oke, karena Anda bertanya, saya akan dengan berani memberitahu Anda. Saya rasa Anda tidak perlu saya memberitahu Anda bahwa Anda sudah memiliki kandidat yang cocok untuk wakil direktur eksekutif Biro ke-6. Itu pasti Sister Ming, benar? Setelah Sister Ming menjadi wakil direktur eksekutif, posisi wakil direktur akan kosong untuk 3 orang. Hua Duo dapat menempati 1 posisi di antara 3 orang ini. Tepat setelah menyelesaikan ini kata-kata, tanpa diduga, lelaki tua itu bertanya kepada Li Fugui sambil setengah tersenyum. Apakah karena Hua Duo adalah pacarmu sekarang sehingga kamu membiarkan Hua Duo menjabat sebagai wakil direktur? Wajah lama Li Fugui memerah. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Orang tua itu tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu, dari 2 orang yang tersisa, menurutmu siapa yang lebih cocok? Li Fugui menyebutkan nama Zhao Jiuzhu dan Zhang Weiwei tanpa berpikir. Orang tua itu mendengarkan dan merenung sejenak. Kemudian dia berkata terus terang kepada Li Fugui, Zhang Weiwei memang baik. Orang tua itu serius dalam segala hal, dan dia juga pernah menjabat sebagai kapten sebelumnya. Jika dia tidak melakukan kesalahan, dia seharusnya menjadi wakil direktur. Tapi saya khawatir Zhao Jiuzhu tidak dapat melakukannya. Bersambung.